Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam episode One on One kali ini. Kita kawal sama-sama untuk anak-anak Indonesia yang bisa lebih sehat, terutama mereka yang saat ini sedang berproses atau terlibat dalam proses hukum tentunya. Karena lagi-lagi karena masih anak-anak, tapi tidak terlepas dari pertanggungjawaban dan juga hak serta kewajiban mereka ketika mereka berada dalam pusaran proses hukum. Masih bersama saya Ketua KPAI, Ibu Ai. Ibu Ai, sebelum saya masuk lagi kepada anak-anak yang anak-anak yang sedang terlibat ini, untuk datanya sendiri Bu saat ini di Indonesia, tentu juga kita ingin tahu data terbaru seperti Ibu Ai sebelumnya katakan, kasus kekerasan, kasus kemudian apa saja kasus-kasus yang mungkin bisa dijelaskan Ibu ya di Indonesia saat ini. Jika ada peningkatan, prosentasenya sebesar apa, jumlahnya seperti apa, mungkin bisa dijabarkan sedikit. Ya, tadi secara parsial saya menyatakan data di tahun 2022 itu anak berkonflik hukum yang terlaporkan ke KPAI sebanyak 54 kasus. Sementara ada tabulasi kami dari tahun 2017 sampai 2022 bahwa anak-anak ini menjadi pelaku ya dalam konteks ABH. Ini tertinggi adalah anak yang menjadi pelaku penganiayaan dan kekerasan fisik tadi itu dan perundungan. Kemudian tadi ya anak yang menjadi pelaku pencabulan dan lain-lain. Nah ini tentu parsial ABH, tetapi kalau saya kompilasi dengan data pengaduan di tahun 2022 sebagai anak korban, ini yang sangat memprihatinkan juga gitu ya, karena saya kira ini justru desain yang kami siapkan sedemikian rupa untuk bagaimana supaya kita mengetahui situasi dan kondisi yang terkecil pun kasus yang biasanya yang viral-viral aja gitu, tapi kami menyediakan data dan pelaporan ke masyarakat untuk merecord yang terjadi pelanggaran hak anak di Indonesia seperti apa. Yang pertama itu angka kekerasan seksual memang yang tertinggi untuk tahun 2022. Dan kemudian angka korban kekerasan fisik ya yang saat ini sedang secara parsial kita bicarakan. Nah, berikutnya adalah anak yang menjadi korban atas konflik keluarga, dan itu masuk dalam pengasuhan dan keluarga alternatif. Nah, konflik keluarga ini kan biasanya tidak mampu diselesaikan dan kemudian kok menjadi anak ya, menjadi pelampiasan gitu. Bahkan ya bukan hanya soal kalau fisiknya tetap terlaporkan pada kasus-kasus perlindungan khusus, tetapi yang terjadi anak ditinggalkan, tidak ada nafkahnya ya, kemudian tidak ada akses bertemu dan lain sebagainya. Nah, saya mengatakan tiga hal ini ya, top 3 ya dalam situasi anak yang menjadi korban di Indonesia. Nah, secara parsial kami juga merecord data ada 54 angka anak yang berkonflik hukum yang itu terlaporkan. Kita tidak tahu di luaran sana itu karena ini wilayah fenomenanya Gunung Es Indonesia. Iya, okay. dengan pendekatan tadi pengaduan ya, tapi kalau di luar pengaduan resmi pun kami sebetulnya juga sering follow up, mentindaklanjuti apa yang sesungguhnya faktor-faktor yang macet misalnya belum terselenggara, misalnya kok ada anak yang tiba-tiba damai gitu ya, tidak ada laporan pertanggungjawabannya, atau bagaimana proses diversi atau proses hukum di luar praktek pengadilan ini juga bisa berjalan, karena dalam diversi ini kan harus mendudukan ada korban, ada pelaku, ini kemudian ada pihak-pihak kepolisian ya, pegiat anak, Bapas gitu, kemudian juga tokoh masyarakat dan tokoh agama yang turut serta mendorong bagaimana proses mencari solusi atas situasi terjadinya konflik dengan anak ini antara korban dan pelaku ini. Nah, itu terjadi jika keluarga juga dari korban itu juga menyetujui. Nah, banyak diantaranya yang tidak menyetujui, bahkan di usia-usia 14 tahun ke atas, misalnya keluarga tidak mencapai perdamaian atau kesepakatan, dijalankanlah masuk proses hukum. Nah, ini kan masih panjang sebetulnya. Nah, jadi pantauan KPAI tentu di ranah itu semua ya, menghendaki kita semua bisa terhindar, bisa terjauhkan gitu ya, tercegah dari anak-anak yang masuk dalam pusaran konflik atau berhadapan dengan hukum, karena di sini korban yang tentu saja angkanya juga sangat tinggi ya. Saya kira kalau tadi anak pelaku itu 54 ya yang terlaporkan, anak korban kejahatan seksual itu mencapai 853 kasus. Jauh sekali. Dan ini kasus ya, bukan orang korbannya, bukan, tapi kasusnya. Dalam satu kasus kan kita bisa lihat korbannya aja bisa puluhan gitu ya yang terjadi. Nah,
Saya kira kembali lagi mandat besar perlindungan anak adalah memastikan bagaimana pencegahan, penanganan, pemulihan, reintegrasi anak kembali dengan keluarga, partisipasi anak kembali dalam kehidupan sosialnya secara wajar, ini yang kami pantau. Ini yang kami monitoring, sehingga pada landasan filosofis anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, ya, bermartabat sesuai dengan haknya, juga terhindar dari kekerasan dan diskriminasi, itu bisa terselenggara. Nah, di ranah ini sebetulnya kita semua sedang bekerja. Walaupun misalnya tadi anak melakukan tindakan sekriminal, ya, sekejam gitu, kalau kita tidak masuk nalar ya, itu, tidak masuk akal kita. Sesungguhnya mari anak ini harus kita pastikan tetap dia nanti ke depannya itu bisa kembali hidup, tumbuh dan berkembang dan memiliki partisipasi, menikmati pembelajaran, pendidikan, pembinaan untuk kehidupannya dia nanti di masa yang akan datang. Nah, sebenarnya ini kan yang harus menjadi landasan-landasan kita dalam menghadapi situasi ini. Dan memang jauh di naluri kita, ya, di dalam perspektif perlindungan anak, sebetulnya ketika anak masuk dalam ruang lingkup hukum ini memang luar biasa, harapan kita itu kok bisa gitu anak ini, karena tadi kan sebenarnya aspek pencegahannya itu di lingkungan keluarganya, di pendidikan, di sekolahnya. Nah, ini kita semua saya kira harus bekerja keras, ya, karena begitu anak masuk dalam situasi yang tidak normal lah tanda petik, ya, karena ada proses hukum, dia akan berkutat dengan nanti pengadilan dan lain sebagainya gitu, ya. Ketika anak-anak yang berkonflik ini ada sebagian yang sudah masuk ke ranah sana, ini yang harus kita pastikan juga fisik psikologis tadi gitu, karena jiwa dan mereka itu kan sebetulnya di ruang bermain, di ruang belajar, di ruang kehangatan keluarga, tidak berada di situ gitu. Nah, tetapi ya proses ini sesungguhnya kita memiliki koridor kuat di dalam sistem peradilan pidana anak. Ini yang sesungguhnya memastikan tadi ruang-ruang tadi gitu, ya, untuk bisa relevan dengan usianya, dengan tumbuh kembangnya, tetapi juga memastikan anak juga dibina, bukan dibiarkan. Artinya mereka dalam situasi-situasi yang sudah melampaui batas atau berkonflik, ya, yang sedang kita bicarakan ini kan memang ada pembinaan, ada pendidikannya, ada ruang lingkup yang itu bisa memberikan dukungan gitu secara mental, psikologis, ya, secara fisiknya juga untuk bisa kembali jauh lebih baik. Jadi inilah bingkai kita dalam memaknai anak berkonflik hukum, sekaligus, ya, data-data di kami dan juga langkah-langkah apa, kan tentu bagian panjang inilah gitu yang harus publik juga berikan kesempatan, dan terima kasih supportnya juga kepada KPAI untuk bisa melangkah secara proporsional dalam koridor hukum, dan kita memastikan, ya, kepada publik, kepada masyarakat bahwa apa yang sudah kita dapatkan dari hasil pengawasan ini justru menjadi konsumsi di masyarakat secara sehat gitu, bukan hanya melihat secara parsial gitu, ya, ada hal-hal yang hanya melindungi si A saja gitu, atau secara reaksioner hanya berpikir bagaimana yang viral-viral saja, yang viral saja. Tentu tidak, kami sangat terbuka, dan nanti data-data pengawasan di kami juga akan menjawab sejauh mana kita melakukan langkah pengawasan tersebut. Ibu Ai tadi bicara mengenai sistem peradilan pidana untuk anak. Ini yang ingin saya gali juga gitu. Untuk yang berlaku di Indonesia saat ini, Bu, peradilannya memang tertutup, ya. Kemudian juga proses hukumnya sendiri tertutup kan. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa masuk. Tapi kira-kira menurut Ibu apakah sudah ideal? Dan apa yang jika tidak, tentunya kalau misalnya masalah ideal itu kan standarisasinya juga akan ada atau subjektivitas tersendiri, ya, Bu, ya. Kira-kira apa yang bisa dilakukan tentunya untuk institusi hukum supaya tadi sistem peradilan kemudian juga proses hukum ini bisa ramah anak? Ya, ini menjadi bagian pengawasan kami pastinya, ya. Kalau bicara konteks misalnya APH dulu, aparat penegak hukum, itu memang ketika anak berkonflik hukum, ya, ditangani oleh mereka yang memiliki perspektif perlindungan anak, yang memiliki rekam jejak, dia mengerti tentang konvensi hak anak dan memiliki perspektif terhadap perlindungan anak. Jadi kepolisian juga dilatih keras untuk mengetahui sistem peradilan pidana anak ini. Jadi kita tidak mau melihat lagi bagaimana misalnya BAP anak di waktu yang
tidak ramah anak, Ya. kemudian ada yang mungkin masih dengan kalimat-kalimat ya verbal yang mengganggu psikologis anak, Diksinya misalnya. berbeda ya. Hal seperti itu gitu. Dan ini pada sebagian di kepolisian saya kira sudah menanamkan itu dari segi SDM, belum lagi sarana prasarana, tidak boleh dia dicampur dengan orang dewasa, terus punya unit sendiri dan di unit Renata misalnya ya, dan itu jelas gitu bagaimana fasilitasnya juga mendukung untuk anak bisa memberikan keterangan. Termasuk di kejaksaan itu juga menjadi pengawasan kami, dan sejauh ini memang jaksa anak juga harus ditambah ya kualitas jumlahnya masih kurang. dan ya secara kuantitas misalnya terkait pemahaman terutama gitu ya, karena sebagian memang kalau kita bicara krimum misalnya, tetapi ini spesifik ada situasi-situasi anak ya, ini memang ada ruang lingkup pemahaman ya yang harus menjadi perspektif atas kinerja di kejaksaan. Begitu juga hakim anak ini di tingkat Kemenkumham kan ada juga diklatnya secara nasional, dan itu bagian. Baru saja kami juga kemarin meresmikan diklat SPPA itu yang diikuti oleh kepolisian, kemudian hakim dan jaksa dan Sakti-Peksos ya, Satuan Kerja Profesional untuk Pelindungan Sosial, dan juga kemarin itu ada dari pihak-pihak misalnya dari advokat dan lain-lain ya, pengacara. Nah, saya pikir bagian ini yang paling penting ketika bicara SPPA untuk sama-sama memahami, menyamakan frekuensi gitu ya, juga perspektif terhadap perspektif ranah anak. Nah, ini yang terus menjadi bagian pengawasan kami, Mbak. Jadi long term pengawasan ini juga melahirkan rekomendasi sehingga gitu ya, baik itu Polri, MA, Kejaksaan, Kejagung, dan teman-teman yang bergerak di advokat, pradi dan lain sebagainya, punya perspektif itu dan juga pengetahuan soal itu. Memiliki perspektif yang sama terkait perlindungan anak di dalam sistem peradilan pidana anak ini. Mengapa? Ya karena ada perlakuan khusus. Mengapa? Ya karena ada aturan perundangan yang mengatur secara jelas bagaimana anak-anak dalam ruang lingkup pidana. Ini bahkan juga sudah diatur dalam konvensi internasional, dan setiap negara juga melakukan hal yang sama seperti itu. Perspektifnya sama ya untuk memandang anak-anak yang berproses dan juga berkonflik dengan hukum. So far kesulitannya apa, Bu? Berbagai daerah ya kami memantau, itu memang ada yang sudah memiliki kapasitas dan infrastruktur yang ramah anak, tetapi ada juga yang memang belum, bahkan gitu ya, nggak ada. Infrastrukturnya juga harus terus dibenahi ya, dan saya kira ya itulah ya bagian-bagian dari pengawasan kami, sehingga komitmen negara, komitmen pemerintah dalam menyediakan gitu apa yang harusnya hari ini dimiliki, infrastruktur ini, SDM ini, itu yang sebetulnya menjadi landasan program pemerintah ke depan. Jadi pengawasan ini selalu melahirkan rekomendasi dari KPAI. Kami sedang bekerja hari ini di ranah restitusi ganti kerugian, dan itu untuk anak korban kekerasan seksual di Undang-Undang 12 2022 wajib diinformasikan oleh aparat penegak hukum. Artinya anak-anak yang menjadi korban ini ditanyakan oleh kepolisian, kamu akan memohon restitusi atau tidak. Nah, untuk orang awam restitusi ini makhluk apa gitu kan. Nah, ini kami MOU-kan dengan LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan KPPA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan peserta targetnya itu adalah para APH ini, aparat penegak hukum, yaitu ada jaksa, ada polisi, ada hakim di dalamnya, untuk bekerja sama bagaimana negara memastikan hak anak dalam konteks ganti kerugian dia sebagai korban dibebankan kepada pelaku ini untuk mendapatkan kerugian tersebut sebagai hak gitu. Jadi bukan sebuah permohonan meminta-minta, ya aku udah dianiaya, udah disakiti, ganti dong kerugiannya. Bukan konteks meminta-minta, tapi ini adalah skema hukum, dan ini adalah suatu hak yang harus diterima oleh korban. Nah, ini hal-hal ini juga masih sangat berat ya kita berikan langkah-langkah edukasi, apalagi eksekusi bagi mereka, karena eksekusi itu kan infrastruktur tadi gitu, bahkan Sarpras dan SDM ini ya harus satu paket, gak bisa misalnya SDM-nya sudah lompat, sudah sedemikian hebat, tapi Sarprasnya juga gak ada, ini bagaimana kita bisa bergerak ya.
Nah, termasuk misalnya bagaimana pengadilannya tertutup atau tidak, kan bagi sebagian ini juga yang belum memiliki perspektif, misalnya dibuka aja, anak dikonfrontir, dengan pelaku misalnya di ruang pengadilan. Nah, hal-hal seperti ini yang menurut kami fluktuatif ya. Saya juga nggak bisa menyebutkan di daerah aja yang terjadi, nggak bisa. Di daerah juga ada yang sudah menjalankan mandat-mandat SPPA, tetapi ya memang saya harus mengakui ada juga yang masih perlu kita perbaiki gitu ya, bahkan kami awasi dan direkomendasi. Nah, jadi disitulah konteksnya, kemudian disitulah kami juga bekerja untuk memastikan, karena situasi anak berkonflik hukum ini ya terjadi itu malah ya memang di berbagai tempat yang mungkin tadi aspek pendidikan kepada anaknya belum sampai gitu, kemudian ada ruang lingkup budaya kekerasan di sekitarnya yang memicu anak pun melakukan itu gitu. Jadi ada perangkat domestik di lingkungan keluarga, perangkat sosial di dalam konteks anak berinteraksi dengan sosial, dan di ranah yang paling hilirnya yaitu di proses hukum juga ternyata masih banyak hal-hal yang belum memiliki perspektif pelindungan. Kerjaan rumahnya banyak. Jadi ya Bu ya. yang harus kita pastikan. Ya bagian edukasi lagi-lagi dan ini kinerja kami merekomendasi untuk lebih meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak. Terakhir kalau begitu Bu Mariati, Bu Ai, mengenai edukasi, tentunya juga kami sebagai awak media juga punya tanggung jawab gitu untuk melaksanakan edukasi tersebut, eksekusi SPPA tersebut, kemudian juga masyarakat nanti bisa terliterasi dengan lebih baik gitu, bagaimana pentingnya kita untuk melindungi hak-hak anak ini, walaupun termasuk mereka yang juga berproses begitu dengan hukum. Apa yang harus atau bisa kita lakukan? Ya, pertama memastikan unit keluarga terkecil ya. Kalau saya bilang nggak hanya awak media tadi, karena media juga punya keluarga pastinya. Ini untuk menjadi bagian penting kita menggalang bersama, menjadi benteng pertama tidak terjadi persoalan kekerasan. Karena mereka yang mudah tersulut kekerasan memang biasanya dibesarkan dalam lingkungan yang tidak sehat. Bukan hanya soal asupan gizi, makanan bagus atau sehat, tetapi asupan yang dimaksud bisa jadi mereka tiap hari hanya berkutat dengan emosi, bentakan, pelototan gitu ya, beragam caci maki, umpatan, mungkin marahnya sih ke media sosial, anak di samping. Nah, dan mendengar sesuatu yang wajar-wajar, ternyata ngomong kasar, menghujat di omongan orang tua, membaca sesuatu dianggap benar. Ini yang harus kita pastikan, bahwa ruang lingkup anti kekerasan harus berada di ruang yang paling private gitu ya, di keluarga kita. Yang kedua tentu di dalam pendidikan. Bagaimana Permendikbud sudah mengatur ya, bahwa di ruang-ruang pendidikan itu tidak boleh ada kekerasan. Tetapi sebagaimana kita saksikan bully ya, kata-kata pedas verbal, tindakan yang tadi berujung pada kekerasan fisik, tawuran masih merajalela gitu. Ini artinya ada lokus-lokus pendidikan yang itu harus secara rapat dan kuat memberikan dukungan edukasi. Bukan hanya sosialisasi, tetapi juga terintegrasi dalam proses belajar mengajar. Bahkan yang paling mulia adalah role of model. Artinya bagaimana lingkungan dewasa yang ada di ruang lingkup pendidikan itu memberi teladan, memberi contoh gitu. Persis di keluarga juga demikian ya. Model itu yang harus betul-betul menjadi utama, sehingga apa yang anak saksikan, apa yang anak alami dan dia rasakan itu bersumber memang dari orang-orang yang dia percaya, yang dia hormati gitu. Bukan justru sebaliknya, relasi kuasa ini merusak anak, membuat konsepsi atas kekerasan itu ya karena orang yang dia percaya aja melakukan tindakan kekerasan. Why can't we gitu kan? Iya, maka ini yang seringkali menjadi otokritik gitu ya. Bahkan hukum juga tidak kebal, siapapun yang melakukan kekerasan, baik orang tuanya atau gurunya atau siapapun, yang itu bisa saja diproses secara hukum. Nah, berikutnya perangkat yang lebih luas yaitu masyarakat. Yuk sekarang mulai kegiatan di tingkat desa, RT lah yang paling kecil, itu masukkan dong kegiatan yang memberikan apresiasi terhadap anak, yang melibatkan mereka dong di dalam, bukan hanya ngomongin 17 Agustusan. 17 Agustus juga biasanya yang gede-gedenya itu yang acara orang dewasanya ya, yang kecil udah deh anak-anak mah lomba nari aja, gambar gitu lomba gambar aja. Tapi mari desain dengan mendengar apa yang diharapkan dari anak. Mereka punya pendapat, mereka punya pandangan. Ini yang semestinya menjadi desain program desa, program di tingkat RT RW terkecil. Jadi bukan hanya soal kapan ya, siapa ya ronda, tetapi kapan dan bagaimana ya kita adakan misalnya anak-anak ini untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan
Nah, ini saya kira bagian penting ya untuk membangun budaya atas perlindungan anak dari unit-unit pemerintahan terkecil. Dan selebihnya saya kira ada lingkungan, baik saya, kita semua nih di pemangku kepentingan, ada kementerian, ada lembaga ya, badan-badan dan lembaga, masuklah awak media, dunia usaha dan lain sebagainya, semuanya harus memastikan terintegrasi dengan ruang lingkup perlindungan anak, sehingga yang di proses hilirnya tadi ada kepolisian ya, kejaksaan, ada sistem peradilan dan lain sebagainya, itu menjadi problem hilir yang anak ini tersumbat, tidak boleh masuk ke sana gitu. Itu kan tujuan besar kita ya. Sehingga kalaupun tetap ada dunia yang memposisikan anak masuk di dunia pengadilan pun tetap ada ruang lingkup rambu-rambunya juga. Ini semata-mata untuk menyelamatkan bonus demografi kita supaya tidak masuk di dalam situasi-situasi yang memprihatinkan ini. Karena apa? Di tahun 2045 ini diramalkan ya, baik oleh Bappenas dan para ahli, bahwa Indonesia akan memasuki masa produktif. Dan dari siapa? Bukan dari kita loh. Kita entah di tahun 2045 udah seusia apa. Dari anak-anak yang 18 tahun ke bawah ini. Gitu ya, karena ukurannya mereka akan di bawah 45 tahun dan mungkin mereka ya sedang mempersiapkan ke arah sana. Tugas kita kalau tanpa ada rekayasa dan persiapan di 2045 ini ya mereka produktif tapi tidak tahu arah, ya kan? Ini yang menunjukkan bahwa dengan persiapan ini, dengan dukungan ini, mereka akan disiapkan masuk ke tahun yang produktif itu, generasi emas itu dengan siap, berkapasitas, unggul dan memiliki kualitas. Itu yang kita lakukan. Jadi mari sama-sama, ini bagian penting saya kira, controlling, watchdog, kemudian pilar demokrasi dari media menjadi bagian penting. Berjalan atau tidak sistem ini kita lakukan bersama. Ibu, saya sebenarnya masih pengen dapat banyak insight lagi Bu, tapi saya sudah dikode-kode oleh teman-teman produser. Durasinya sudah habis, jadi kita sudahi dulu ya, terpaksa harus sudahi dulu dialog kita pada hari ini. Ibu masih mau ya untuk diganggu lagi oleh awak media berikutnya karena kita masih sama-sama ingin juga membantu KPAI mengawal jalannya proses tadi. Tidak hanya edukasi, literasi, restitusi itu juga gitu. Kita potong semuanya, kita kondisikan semuanya di hulu agar minim banget yang masuk sampai ke hilir begitu ya Bu ya. Terima kasih sebelumnya atas waktunya Ibu Ai. Terima kasih sekali atas insight-nya pada hari ini dalam episode One on One kali ini. Sehat selalu Ibu ya. Pekerjaan KPAI masih panjang ke depannya ya Bu ya. Tapi saya harapkan insya Allah sukses kemudian di kemudian hari. Dan demikian episode One on One kali ini berakhir. Saya Fani Imaniar, pemirsa. Terima kasih.